السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس. ووصلنا إلى قول شيخ الإسلام Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang as-salah, yakni fil muqaddimah, dalam muqaddimahnya ketika beliau bersalawat. Was-salatu fil lughah ad-du'a. Nah, alhamdulillah masalah salawat sudah lewat. Kemudian salam. Wassalatu wassalam. Apa makna salam? Assalamu ismu masdarin min sallama tasliman alaih. Sallama yusallimu tasliman alaih. Bima'na talaba lahu as-salamah. Mana sallama adalah memintakan keselamatan untuknya. Sedangkan salam adalah masdar. Sehingga ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maknanya adalah semoga keselamatan atas kalian. Bukan hanya selamat di pagi hari, selamat pagi. Bukan hanya selamat di sore hari, selamat sore. Bukan hanya selamat di malam hari, selamat malam. Tetapi selamat dalam artian benar-benar dunia akhirat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita memulai salam kepada orang kafir tidak boleh. Tetapi kalau orang kafir itu memberi salam kepada kita, kita jawab wa'alaikum, dan atas kamu juga. Khawatir orang itu berkata bukan salam tetapi diplesetkan sam alaikum. Ketika Rasulullah SAW dengan Aisyah berjalan, orang Yahudi mengatakan assalamu alaikum, bukan salam. Sam, kebinasaan atau racun. Maka Aisyah menjawab assalamu alaikum wal la'nah. Justru atas kalian kebinasaan ditambah laknat atas kalian. Nabi menegur Aisyah, ya Aisyah, innallaha la yuhibbul fuhsh walat tafahhush. Sesungguhnya Allah enggak suka fuhsh, ucapan jelek, dan saling mengucapkan ucapan jelek. Ya Rasulullah, apakah kau dengar ucapan mereka? Aku dengar. Dan aku jawab, wa alaikum, dan atas kalian juga. Kalau dia doanya doa jelek, kita katakan dan atas kalian juga. Apakah ada ucapan jelek di mulut kita? Tidak ada kan? Tetapi doa mereka balik kepada mereka. Oh iya, pertanyaannya sekarang yang dibahas oleh para ulama. Kalau ternyata orang kafir itu mengucapkannya salam beneran. Assalamualaikum, kata si Nasrani. Kata jawab waalaikum. Berarti kan keselamatan juga atas mereka. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya. Dan boleh menjawab salam orang kafir yang benar-benar salam dengan jawaban salam juga. Waalaikumsalam. Boleh. Jangan warahmatullah, jangan barakatuh. Waalaikumsalam.
Mengapa? Pertama, dia ucapannya benar, salam. Mendoakan kebaikan pada kita. Maka kita doakan kebaikan pada dia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apa salamnya keselamatan buat orang kafir tadi? Bukankah orang kafir nggak akan selamat? Justru maknanya adalah semoga selamat dari kekafirannya dan masuk Islam. Semoga selamat dari kekufurannya dan masuk Islam. Waalaikumsalam. Semoga engkau masuk Islam. Semoga engkau selamat. Artinya masuk Islam sehingga selamat dari kesesatan, kekafiran dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Maknanya salamun min kulli makruhin. Selamat dari segala kejelekan secara umum. Wassalamu ismun min asma'ih. Dan salam juga ada yang bermakna nama Allah atau sebagai, bukan bermakna. Ada yang sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Ismun min asma'ihi ta'ala. Baik, kalau salam sebagai nama Allah, apa maknanya? Maknanya yang maha selamat dari segala kejelekan. Al-bara'ah, terbebas. Wal khalas, juga maknanya bersih. Minan naqais, dari kekurangan-kekurangan. Wal uyub, dari aib-aib. Awil ladzi yusallam ala ibadihi, awil ladzi yusallim ala ibadihi al-mu'minin fil akhirah. Atau salam bermakna yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Karena dunia bisa saja orang kafir selamat dari kejelekan, tetapi di akhirat tidak. Tidak akan selamat orang-orang kafir. Yang akan selamat hanya orang-orang beriman yaumal qiyamah. Berarti kapan salam bermakna masdarun, yang bermakna talabus salamah, dan salam yang bermakna nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan membedakannya? Bagaimana membedakannya? Dengan konteks kalimatnya. Ai min siyaqil kalam, dari bentuk ucapannya. Kalau bentuk ucapannya assalamu alaikum, berarti maknanya talabus salamah. Semoga keselamatan atas kalian. Tapi kalau dipanggil ya salam, berarti maknanya ya Allah yang maha selamat, maha bersih dari segala kejelekan dan kekurangan. Dari konteks kalimat akan terlihat. Kalau assalam yang dimaksud, apakah maknanya talabus salamah atau maknanya sebagai nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Terlihat dari apa? Dari siyaqul kalam, dari bentuk ucapannya. Kalau memanggil berarti jelas maknanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Huwa Allahu alladzi la ilaha illahu. Al-Maliku, Al-Quddus, As-Salamu. Disebutkan. Dialah Allah yang tiada ilah kecuali Dia, yang maha suci, yang maha salam. Quddusus salam. Barakallahu fiikum. Di jajaran nama-nama Allah disebutkan nama As-Salam. Mazida. Syekh Utsaimin menyatakan wassalam mazida, wassalatu wassalam tasliman mazida. Dari kata ziyadah. Dari kata ziyadah. Mazidan sebagai sifat dari tasliman. Wassalatu wassalam tasliman mazida. Ayat tasliman, dengan taslim yang terus bertambah, yang sangat banyaknya. Wa huwa ismu maf'ulin min zada. Mazid adalah isim maf'ul dari kata zada yazidu ziyadatan. Al-muta'addi, yang membutuhkan objek.
Wa taqdir mazidan fi. Maknanya takdirnya adalah yang bertambah padanya. Keselamatan yang terus bertambah. Intah. Selesai penjelasan muqaddimah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka kemudian setelah muqaddimah memuji Allah dan menyanjungnya, setelah bersaksi dengan syahadatain, setelah bersalawat kepada nabinya, maka kemudian beliau menyatakan amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Ini kalimat ringkas tetapi sangat padat isinya, sangat penting. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, amma ba'd. Ini biasa disebutkan setelah muqaddimah. Untuk menunjukkan selesai dari muqaddimah masuk dalam isi pembahasan. Walaupun asal muasalnya dari seorang di zaman jahiliyah namanya Qus ibn Sa'idah. Namanya Qus bin Sa'idah. Tetapi ketika Rasulullah SAW mentakrirnya, maka sudah jadi sunnah. Bukan kita mengikuti Qus tadi, tapi kita mengikuti Rasulullah SAW. Qus bin Sa'idah hampir setiap berbicara dia muqaddimah dulu. Dan muqaddimahnya menceritakan tentang Allah dan ciptaan-ciptaannya. Beliau akan berkata, man 'asha mat, wa man mata fat, wa kullu ma huwa atin at, lailun daj, wa naharun saj, wa nujumun dhatu abraj. Semua itu mengingatkan tentang ciptaan Allah. Man 'asha mat, siapa yang mati, siapa yang hidup pasti akan mati. Siapa yang mati pasti akan sirna. Dan kamu lihat alam semesta, langit, bintang-bintang, semua menunjukkan adanya pencipta. Amma ba'du. Adapun setelah itu baru bicara. Ada beberapa hukum-hukum yang di jahiliyah ada, kemudian Nabi menetapkan. Maka saat Nabi mentakrir, menetapkan, saat itu jadi sunnah. Selain ini apa saja? Ada lagi yang kalian tahu? Ada tebusan seorang yang dibunuh dengan tidak sengaja 100 ekor unta. Itu kejadiannya sejak jahiliyah adalah ketika bapaknya Rasulullah SAW. Ini Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah yang nanti akan menjadi bapaknya Rasulullah SAW. Jahiliyah sehingga dia bersumpah, kalau saya punya anak 10 laki-laki, saya akan korbankan 1. Sembelih. Karena kebodohan. Setelah benar-benar dapat 10, maka dia berkata, wahai sanak famili saudara, handai tolan, saya pernah bersumpah, bernazar, kalau saya punya anak 10 laki-laki, saya akan sembelih salah satu anak saya. Kamu gila, kamu ini. Tidak, ini aku sumpahnya dengan nama Allah, maka saya harus turuti. Diundi 10 anaknya, keluar Abdullah. Diundi lagi, keluar Abdullah. Diundi lagi, keluar Abdullah. Selesai. Sudah 3 kali diulang. Coba diulang lagi, tidak bisa. Ini Abdullah adalah anakmu yang paling baik, yang paling sopan, yang paling mulia, yang paling begini, paling begitu. Tidak. Aku sudah mengundinya berkali-kali. Di bawah Abdullah untuk disembelih. Kata mereka, wahai Abdul Muttalib, barangkali Allah berkenan, sebutnya Allah, untuk menggantinya dengan unta. Terus, apa yang harus aku perbuat? Bagaimana aku bertanya pada Allah? Kamu undi seperti tadi, tapi bukan antara anak-anakmu Abdullah dengan unta, 10 ekor unta. Kalau keluar berarti itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Diundi, keluar Abdullah lagi. Aku bilang apa?
Allah menghendaki Abdullah yang harus disembelih. Bisa jadi kurang. Bukan 10. Bikin 20. Diundi 20. Keluarnya Abdullah. Tambah lagi 30. Tambah lagi 40. Tambah lagi sampai 100. Dari mana saya akan mendapatkan 100 ekor unta? Kami semua akan bantu engkau. Karena Abdullah ini anak yang baik. Anak yang begini-begini. Diundi 100 ekor unta. Keluarlah 100 ekor unta. Maka dikumpulkan oleh handai tolan sanak famili. Kumpulkan sampai 100 ekor unta. Disembelih menjadi pestanya orang Arab di seluruh Jazirah Arab. Yang sekitar situ semuanya ikut menikmati makan unta. Ketika Rasulullah SAW menjadi Nabi. Ditanya tentang masalah hukum. Berapa tebusan seorang yang membunuh dengan tidak sengaja? 100 ekor unta. Apa yang sudah diputuskan dulu dilanjutkan. Itu juga takrir namanya. Barakallahu fikum. Amma ba'd, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW dan sunnah. Walaupun pernah diucapkan oleh seseorang yang bernama Qus ibn Sa'idah, tetapi tetap setelah ditakrir oleh Nabi menjadi sunnah Nabi SAW. Amma ba'du, kalimatun yu'ta biha lid-dilalah ala syuru' fil maqsud. Kalimat amma ba'du adalah kalimat yang didatangkan untuk menunjukkan bahwa pembicaraan sudah masuk ke dalam isi dan inti pembicaraan. Maksud pembicaraan. Wa kana Nabi SAW yasta'miluha katsiran fi khutbatihi. Dan Nabi selalu menggunakan kalimat ini dalam khutbah-khutbahnya. Wa kutubihi, dan dalam kitab-kitabnya. Maksudnya kitab adalah tulisan surat-surat. Wa taqdiruha indan nahwiyin. Tapi bagaimana takdirnya menurut ahli nahwu? Kedudukannya dalam i'rab bagaimana itu? Amma ba'du. Qala mahma yakun min syai'in ba'du. Itu takdirnya. Walaupun apa yang terjadi setelah ini, maka saya katakan begini-begini. Biasanya barakallahu fiikum, kalau di Indonesia orang akan berkata, saya datang kepada Bapak pertama-tama silaturahmi, kedua saya ingin menunjukkan etikat baik saya kepada Bapak. Nanti diakhiri dengan apa? Adapun selain daripada itu, kami ingin menyampaikan hajat kami. Mulai masuk dalam inti. Nah, dalam bahasa Arab itu pakainya amma ba'd. Adapun setelah itu, apapun yang terjadi, kami menginginkan ini dan itu. Sehingga barakallahu fiikum, disunnahkan untuk memakai khutbatul hajah dalam hajat-hajat kita. Apa hajah? Kebutuhan. Apa khutbah? Pembicaraan. Taib, ada istilahnya khutbatul hajah. Khutbatul hajah adalah muqaddimah, pembicaraan sebelum hajat itu disampaikan. Apa yang disunahkan? Yang disunahkan secara hukum dan secara contoh. Secara hukum, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi, kemudian ikrar bahwa saya ini muslim, saya orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan doa salawat kepada Nabi. Kurang lebih isinya itu. Sehingga barakallahu fikum, sekarang yang dicontohkan adalah ucapan yang diriwayatkan secara sahih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca 3 ayat. Itu barakallahu fikum yang dicontohkan. Tetapi para ulama melihatnya
Tidak harus plek seperti itu. Yang penting ada puji-pujian pada Allah. Ada salawat, ada syahadat. Barakallahu fiikum. Sehingga dijuluki apa? Khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Muqaddimah ketika menyampaikan hajat. Sehingga jangan dikira itu hanya untuk khutbah. Termasuk ketika kamu mau ngelamar anak orang. Ini sudah mulai berumur, ya, pemuda-pemuda. Bisa jadi suatu saat akan melamar kan? Biasanya diantar sama orang tua. Ya. Tapi sendiri pun tidak mengapa. Berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulan ibni Fulan, anaknya Fulan. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam Allah panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai amma ba'du, adapun selain daripada itu, saya datang kemari untuk melamar anak bapak. Begitu kalimat saya melamar, biasanya langsung bapaknya kaget gitu. Ini anak berani banget kan? Pantas buat mantu saya. Begitu. Barakallahu fikum, ketika bapaknya sudah menerima dan akan menikahkan nanti, dihadiri oleh para hadirin dalam undangan, mau menikahkan, khutbatul hajah lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai amma ba'd, aku nikahkan engkau dengan anak saya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan hanya untuk khutbah, tapi semua hajat-hajatmu sebelum disampaikan hajatnya, kasih muqaddimah, yaitu khutbatul hajah. Dan pisahkan antara khutbatul hajah dengan isi hajatnya dengan apa? Amma ba'du. Dengan amma ba'du. Kembali kepada kitab. Maka Syekhul Islam juga demikian. Dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang sesungguhnya bukan kitab yang ditulis, tapi surat. Yang sesungguhnya bahkan bukan ditulis, tetapi didiktekan. Syekhul Islam di penjara, di bawah tanah. Terdengar suaranya dari atas, dari lubang-lubang di atas. Riwayat, wallahu ta'ala a'lam. Orang-orang wafid ini sangat membutuhkan ilmu, maka datang ke tempat tersebut. Ya Syekhul Islam, terdengar jawaban dari bawah. Ya. Kami bertanya, seperti yang sudah pernah kita kisahkan di awal kitab ini. Maka Syekhul Islam berbicara, bukan menulis. Ya. Aqul, saya katakan, innal hamdalillah, sampai وَتَسْلِيمًا مَزِيدًا أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا اعْتِقَادُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Jangan menengok kitab, harusnya sudah hafal. Sudah pernah kan dipelajari? Barakallahu fiikum. Orang-orang wasit tadi mencatat bahwasanya ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum, bahkan sebagian lain menghafal, mendengarnya langsung hafal. Apa kata Syekhul Islam? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia berkata, innal hamdalillah sampai amma ba'd fa hadza i'tiqadul firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis saa'ah ahlus sunnati wal jamaah wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Diawali dengan kalimat hadza i'tiqadul firqatun najiyah. Ini adalah akidah firqatun najiyah. Isyarat kemana? Ini itu kan nunjuk. Ini itu Syekhul Islam di bawah sana. Sedangkan yang lain di luar tidak melihatnya. Tiba-tiba hadza isyaratun ila ma sa'aquluhu. Maknanya isyarat kepada apa yang saya mau katakan.
Jadi apa yang saya mau bacakan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya firqatun najiyah yang mansurah ila qiyamis sa'ah. Al-isyarah biqaulihi hadza ila ma tadammanahu hadzal muallaf min al-aqaid al-imaniyah allati ajmalaha fi qaulihi wa huwa al-imanu billah. Ini isyarat hadza kepada apa yang terkandung di dalam apa yang disusun. Muallaf artinya disusun. Oleh karena itu penyusunnya disebut apa? Muallif. Muallif penyusunnya, muallaf yang disusunnya. yakni isyarat kepada apa yang disusun oleh beliau dari akidah dari akidah imaniyah allati ajmalaha yang beliau ringkaskan di dalam ucapan berikutnya, yaitu kalimat wa huwal imanu billah, yaitu beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrih, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua i'tiqadul firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlus sunnati wal jamaah. Kalimat i'tiqad dari kata i'taqada kada, diambil dari kata aqada alaihi, diambil dari kata uqdah, dan kalian sudah tahu kemarin tentang makna uqadu. Apa uqad kemarin? Dalam bab sihir, simpulan. Kalau tali disimpulkan, diikat. Maka barakallahu fikum, diambil dari kata ini bahwasanya yang namanya jantung itu mengikat keyakinan-keyakinan di dalamnya. Keyakinan iman kepada Allah, keyakinan iman kepada malaikatnya, keyakinan iman kepada rasul-rasulnya, keyakinan kemudian diikat di hati. Ikat. Maka disebut akidah yang sudah kokoh terikat di dalam hati disebut apa? Akidah. Sehingga barakallahu fikum, awal kitab kita membedakan tentang tauhid dan akidah. Ayyuhuma awsa'? Mana yang lebih luas? Tauhid apa akidah? Hah? Kedengaran? Akidah apa tauhid? Akidah lebih luas. Semua yang diyakini disebut akidah. Kalau kita membuka kitab tauhid, akan membahas tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, akan membahas jeleknya syirik, akan membahas tentang bentuk-bentuk kesyirikan, akan membahas sekian macam jenis syirik, syirik besar, syirik kecil, dan seterusnya. Itu pembahasan tauhid. Adapun pembahasan akidah sampai masalah dajjal dibahas. Loh, apa kaitannya dengan tauhid masalah dajjal? Bukan kaitannya dengan tauhid, dengan keyakinan. Ketika Nabi berkata nanti di akhir zaman akan muncul dajjal, kamu percaya atau enggak percaya? Yakin apa enggak yakin? Kalau kamu yakin, kamu percaya, berarti kamu sudah punya akidah, keyakinan dalam hati bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi benar, akan muncul nanti dajjal di akhir zaman. Demikian pula nuzul Isa. Masuk dalam bab akidah atau bab tauhid? Akidah. Karena harus meyakini apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Kemudian disebutkan pula dalam hadis bahwa nanti Isa akan turun. Maka dalam Quran dan hadis harus kita terima sebagai akidah, sebagai keyakinan.
Fahada i'tiqadu. Ini adalah keyakinan. Barakallahu fikum. Keyakinan siapa yang seperti ini? Keyakinan al-firqatun najiyah, al-mansurah ila qiyamis sa'ah, ahlus sunnati wal jamaah. Ini adalah keyakinan dari kelompok yang akan selamat atau golongan yang akan selamat. Disebutkan makna aqada alaihi ad-dhamir wal qalbu. Wal qalbu huwa ad-dhamir, wad dhamiru huwa al-qalbu, wa hakadha al-arab. Sering mengatafkan perkara yang sama untuk menegaskan la budda an ta'taqiduhu biqalbika wa dhamirika wa fuadik. Ya fuad juga dhamir, dhamir juga qalb, qalb juga sama semua. Barakallahu fikum. Wa dana lillahi bihi, dan tunduk beragama kepada Allah dengannya, dengan keyakinan itu. Wa asluhu min aqdal habl, aslinya dari ikatan tali. Nah itu yang saya gambarkan di papan tulis. Yang kemarin disinggung ketika tukang sihir meniupkan buhul-buhul, itu simpulan-simpulan tali. Min syarrin naffasati fil uqad. Uqad jamak uqdah. Uqdah adalah simpulan-simpulan. Thumma istu'mila fit tasmimi wal i'tiqadil jazim. Asalnya dari ikatan tali, tetapi dipakai untuk ikatan hati. Tasmim adalah keyakinan. Wal i'tiqad juga artinya keyakinan al-jazim yang sangat-sangat sungguh-sungguh yakin. Jazim tegas. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa taslama tasliman